النطفة إلى أعصاب وعروق. Katakan kepada aku bagaimana cairan sperma bisa berubah menjadi otot dan urat dan menjadi jaringan dan organ tubuh. ودم وعظم. Dan itu adalah satu hal yang sangat agung. ولحم وجلد. لحم وجلد. Menjadi daging dan kulit. وسمع وبصر. Dan terbuat setelah itu pandangan mata dan telinga. هذا من نطفة. Ini semuanya terbentuk dari cairan sperma. حلل النطفة أين البصر فيها؟ Kalau kamu lihat sperma, kamu bisa lihat matanya itu di mana? أين العروق فيها؟ Mana gerangan jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita? Coba ada gak dalam sperma itu? أين العظام فيها؟ Di mana tulang-tulang yang ada di sperma? من كونها هذا التكوين؟ Siapa yang membentuknya hingga menjadi sedemikian rupa? ثم يأتي ويغتر في الدنيا. Kemudian datang di dunia setelah diciptakan, dia bangga dan sombong. ويتجرأ على ربه الذي خلقه. Dan berani dia bersikap jumawa kepada Allah sang pencipta. وعلى رسله الذين أرسلهم. Dan dia jumawa juga kepada para rasul yang diutusnya. وعلى نظامه ويترك نظام ربه ويأخذ نظاما من عند هواه وإلا نظاما جاءت به الدولة الفلانية أو المؤسسة الفلانية تخالف نظام الله. Dan hingga puncaknya tertipu karena dia berbangga dengan aturan yang dia buat, kemampuan yang dia punya, hingga dia melalaikan, melupakan apa yang diatur oleh Allah Ta'ala, bahkan lebih tunduk kepada aturan pribadi, organisasi, negara atau partainya sendiri dibanding aturan yang telah diatur dan hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. من نطفة خلقه فقدره. Diciptakan dari sperma, kemudian Allah kehendaki. ثم السبيل يسره. Dan dimudahkan jalan keluar lahirnya. ثم أماته فأقبره. Kemudian dimatikan dan dikuburkan. ثم إذا شاء أنشره. Dan jika Allah berkehendaki, Allah Ta'ala bangkitkan dia dari lubang kuburnya dan dihidupkan. كيف تقول كيف يتحول من العظام ومن التراب إلى أن ينشر مرة أخرى ونقول لك كيف جاء أول مرة من نطفة. Kalau kamu mengatakan bagaimana manusia yang sudah mati, sudah berubah menjadi tanah, kemudian dihidupkan kembali, coba berpikir kembali. Dulunya dari sebuah sperma, kemudian diciptakan begitu lengkap sekarang ini. فيقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. Berkata seorang manusia, kalau saya mati, kemudian saya akan dihidupkan kembali. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. Apakah manusia tidak ingat bahwa kami ciptakan yang dahulu yang tadinya tidak ada, kemudian kami adakan? فوربك لنحشرنهم لنجمعنهم أجمعين والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Dan sungguh kami akan membangkitkan mereka besok di hari kiamat, dan akan kami kumpulkan semuanya, manusia, jin, dan semua makhluk dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, dan mereka kelak akan bersimpuh dan merangkak di sekitar neraka Jahannam. وترى كل أمة جاثية. Dan kamu akan lihat setiap umat itu dalam keadaan tunduk dan hina. قال ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها أي بالنار الصلية من الذي يصلح يدخل النار ومن الذي ننجيه من عذاب النار. Dan semua manusia kelak di hari tersebut bersimpuh, dan kami yang menentukan dan kami yang mengetahui siapa yang paling pantas untuk dimasukkan ke dalam api neraka. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Dan pasti setiap kalian akan meniti daripada jembatan itu, dan itu merupakan keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniti daripada jembatan itu, dan setelah itu ada keputusan yang lain. هذا المستقبل العظيم. Ini masa depan kalian yang agung. بعث الأنبياء لنستعد له. Diutus para nabi supaya kita bersiap-siap menunggu ke hari itu. ماذا ترى في عقل وفكر إنسان قال إنه يعد لمستقبله تماما بنى عمائر كبيرة وجعل له رصيدا في البنك ثم مات ثم انتهت العمارة وانتهى الرصيد وانتهت البنوك ثم جاء فورد النار. أي تفكير عنده في المستقبل هذا؟
apa pendapat kalian tentang kemampuan berpikir seseorang yang katanya cerdas, yang mana dia punya pikiran panjang untuk masa depannya, dia membangun aset, dia membangun bangunan, menara dan berbagai macam kemewahan, kemudian memiliki pemasukan yang banyak, kemudian dia menjadi tua dan dia kemudian mati, kemudian begitu mati dia masuk ke dalam api neraka. Saat dia mati asetnya hilang, kemudian juga hartanya dibagi-bagi, semuanya akan habis, dia mati masuk neraka. Mana pemikiran dia yang dulu katanya maju, mana pemikirannya? وفي هذه الحقيقة يقول الله أفرأيت إن متعناهم سنين. Dan dari pemikiran itu Allah berfirman, apakah kamu tidak melihat bahwa kami berikan mereka kenikmatan yang panjang lama bertahun-tahun? جلسوا سنوات يتنعمون بمتع هذه الدنيا بأصنافها. Mereka menikmati kehidupan dunia yang beragam ini beberapa tahun saja. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. Kemudian akan datang yang tadinya sudah dijanjikan. فانتقلوا إلى سوء المصير وإلى العذاب. Dan berpindahlah mereka ke dalam kondisi yang terburuk, azab yang menakutkan dan siksa yang menakutkan. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Maka tidak ada kemanfaatan apa saja yang tadinya mereka bernikmat-nikmat. أي شيء أفادهم ذلك التمتع بمتاع الدنيا. Kenikmatan yang dulu mereka nikmati di dunia, apakah bisa menolong mereka kelak di akhirat setelah kematian? ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui itu. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. Mereka hanya mengetahui kulit ataupun global ataupun zahir daripada kehidupan duniawi. وبه اغتروا. Dan dengan itu mereka tertipu. وهم عن الآخرة هم غافلون. Namun mereka dari perkara akhirat mereka lalai, lupa dan buta. على إن من أحسن التفكر في الموت وتذكره وجد قبره روضة من رياض الجنة. Maka siapa yang pandai di dalam bertafakkur dan memikirkan persiapan untuk menjadikan hal kehidupan yang nyata di sana, maka dia akan dapati kuburnya nanti sebagai taman-taman ومن surga. نسي ذكر الموت وجد قبره حفرة من حفر النار. Namun yang lupa akan ingatan kematian, maka dia dapati lubang kuburnya nanti bagaikan lubang di antara lubang-lubang api neraka. نسألك يا الله أن تجعل قبر كل واحد منا روضة من رياض Ya الجنة. Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan kubur kami sebagai taman-taman surga. وقبور جميع آبائنا وأمهاتنا. Begitu juga kuburan seluruh ibu bapak kita. وإذا حشرت العباد فاجعلنا مع خير العباد. Ya Allah, apabila Engkau letakkan kami di mahsyar, kumpulkan kami bersama manusia yang terbaik, yaitu وعند Rasulullah. المرور على الصراط ثبت أقدامنا ونمر في زمرة حبيبك المصطفى. Ketika kami melewati sirat yang membentang di atas neraka jahanam, maka kokohkanlah langkah kaki kami dan kami lalui itu semua bersama Nabi Muhammad kekasihmu. ومن علامة أن الله استجاب في أو في أي واحد منكم هذا الدعاء أن يكون بعد هذا الدعاء مستقيما على صراط الله في الدنيا. Kalau kita ingin bahwa doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kita, yaitu setelah majelis ini selesai, kita mustaqim, kita berjalan lurus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah taala. فمن استقام على صراط الله في الدنيا ثبت قدمه على الصراط فوق النار يوم القيامة وعبر إلى الجنة. Barang siapa yang di dunia dia istiqamah di jalan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan istiqamahnya Allah, maka besok di akhirat langkah kakinya dikokohkan di atas sirat dan dia akan melaluinya dengan selamat. من كان مشيه معوجا في الدنيا. Dan barang siapa yang langkah kakinya dia tidak lurus di dunia ini, أحيانا يترك الفرائض من الصلوات أو الزكوات. Terkadang dia meninggalkan yang fardu, baik itu salat ataupun zakat. وأحيانا يحب المناظر الخبيثات. bahkan kadang-kadang suka melihat pandangan-pandangan yang buruk. وأحيانا يسب المسلمين ويغتابهم. Terkadang mencaci maki sesama muslimin dan berbicara buruk, bergosip, mengumpat atas mereka. وأحيانا يعق الوالدين ويكدر على قلب أبيه أو أمه. Dan kadang-kadang durhaka kepada orang tuanya dan menyakitkan hati ibu bapaknya. فهو معوج في المشي في حياته.
maka dia hidup di dunia ini jalannya tidak lempeng, nggak lurus, tetapi berbelok-belok. ثم يريد أن يستقيم على الصراط ويعبر في الآخرة. Kemudian dia berkhayal ingin nanti di Sirat dia akan bisa berjalan dan meniti jembatan Sirat dengan selamat. إنما الجزاء من جنس العمل. Sesungguhnya balasan yang didapat seseorang sesuai amalan yang dia lakukan. فإذا أردت أن يكون ظل هذه العصا مع رأسها مستقيما لا اعوجاج فيه ولكن الرأس معوج فلا يمكن لي ذلك. أريد الظل يستقيم، لا يستقيم الظل حتى يستقيم العود. فلا استقامة في الآخرة حتى تتم الاستقامة في الدنيا. Kalau kita punya tongkat dan tongkat itu bengkok pegangannya, kemudian kita ingin supaya bayangan tongkat itu lurus, tidaklah mungkin kita akan paksa bayangan itu bisa lurus kalau tongkat kita itu bengkok. Demikian pula perjalanan kita di dunia ini sampai dengan di akhirat, kalau kita lurus di sini akan lurus juga di sana. فجزاء الآخرة ظل عملك في الدنيا. Balasan yang kamu terima di akhirat itu merupakan akhirat adalah refleksi dari amalanmu di dunia ini. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Siapa yang beramal kebaikan di dunia ini dengan satu dzarrah, maka dia akan dibalas dan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal di dunia ini satu kejelekan walaupun satu atom, maka dia juga akan dibalasnya. اللهم أرنا في الدارين ما يسرنا ولا ترنا ما يغمنا. Ya Allah, perlihatkanlah bagi kami di kehidupan dunia dan akhirat hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan kami. Jangan perlihatkan kepada kami hal-hal yang menyusahkan kami dunia dan akhirat. ألا إن أهل الجنة يتقابلون فيها ويتآنسون. Ketahuilah, mereka para penghuni surga besok hari surga saling berjumpa dan saling merasa nyaman dan suka satu sama lain. وإن أهل النار يتلاعنون فيها ويتعاوون ويرتفع صياحهم بالبكاء. Dan sesungguhnya ahli neraka, orang yang berada di neraka, mereka saling melaknat satu dengan lain dan mereka saling menyalah-nyalahkan satu dengan yang lain dalam keadaan tersiksa. ومن كثرة دموعهم لو كانت سفن لجرت في دموعهم. Di antara saking banyaknya kesedihan dan tangisan penghuni neraka, itu mengalir air mata mereka. Seandainya di tempat aliran air mata diletakkan kapal laut, akan mengalir saking derasnya aliran air mata mereka. لكن هذا وهذا مرتب على أمور في الدنيا. Kejadian yang kanan ataupun yang kiri ini kondisinya adalah sesuai dengan keadaan apa yang dikerjakan di dunia ini. من كانوا يتعاونون على البر والتقوى في الدنيا وعلى مرضاة الله وعلى نفع عباد الله فهم الذين يتقابلون في الجنة إخوانا على سر متقابلين. Barang siapa yang ketika di dunia mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong di dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, besok di hari kiamat mereka di surganya Allah taala saling berhadapan, ikhwan, saling bersaudara, di kasur-kasur mereka saling mencintai satu sama lain. من كانوا يتعاونون على شرب المسكرات أو المخدرات أو على السرقات لعباد الله أو على فعل المعاصي والفواحش فهم الذين يتلاعنون في النار ويلعن بعضهم بعضا ويصيحون فلا ينفعهم صياحهم. Dan orang-orang yang ketika di dunia ini mereka bekerja sama untuk minum minuman keras dan juga bekerja sama untuk main narkoba, kemudian mereka bekerja sama untuk mencuri ataupun merampok atau perbuatan-perbuatan dosa yang lain, maka nanti mereka semuanya masuk neraka, dan setelah di neraka mereka saling menyalah-nyalahkan dan melaknat-laknat satu dengan yang lainnya. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyyaha. Wahai para hamba-hambaku, dalam hadits qudsi, sesungguhnya ini adalah amalan-amalan kalian sendiri yang kalian lakukan. Aku mendata amalan tersebut dan aku ganjar kalian, aku balas sesuai yang kalian lakukan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka siapa yang mendapati amalnya baik, hendaknya bersyukur kepada Allah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati lain dari kebaikan, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Ijtima'ana fi hadzal maqam ta'awunun 'ala ta'atillah. Kumpulan kita di tempat ini untuk menolong dan membantu kita supaya kita bisa taat kepada Allah. Narjullah an yaqbala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. وإذا قبله جمع أهل الجمع يوم القيامة. Dan apabila kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpulan ini pun akan kita masuk surga bersama-sama. فوجد كل نتيجة حضوره. Masing-masing apabila dia diterima oleh Allah taala, dia akan mendapatkan hasil dari kehadiran dia di akhirat أو sana. نتيجة مساهمته. Atau dia akan mendapatkan hasil dari bantuan yang dia lakukan di tempat ini. نتيجة مساهمته وخدمته. Dan hasil daripada khidmat yang dia lakukan dan support yang dia berikan atas usaha ini. وأكبر منها نتائج نياته. Dan lebih besar dari itu semuanya adalah hasil daripada niat-niatnya. وإذا خطر في قلبه صدق الوجه إلى الله في المجلس. Apabila terlintas di dalam hatinya ingin sungguh-sungguh dan betul-betul mendekat kepada Allah, di majelis ini dia bertekad itu, وندم على ما كان من ذنوبه. Kemudian dia menyesal terhadap apa yang dilakukan dari dosa-dosanya, وصمم العزم أن يستقيم باقي عمره. dan dia bertekad dengan tekad yang kuat untuk istiqamah di sisa hidupnya. فإن هذه نتائجها كبيرة.